Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 14. Setelah Kun Leong selesai mengenakan baju, kembali belenggu itu dipasangkan kepada kedua pergelangan tangannya. Kun Leong tidak membantah, bahkan memandang dengan tersenyum, seolah-olah menghadapi seorang anak yang bengal. Nah, sekarang katakan di mana bokor itu. Kalau sudah kukatakan, kau akan membebaskan aku? Enak saja. Kalau aku sudah mendapatkan bokor itu, baru kau akan kubebaskan. Wah, kalau begitu akan lama kita berkumpul. Aku senang berkumpul dengan seorang dara yang cantik menyenangkan seperti engkau, Li Hua, hehe. Lekas katakan di mana? Li Hua menghardik lagi dan kembali pedangnya sudah dicabut. Aduh, galak benar, kau. Bokor itu telah terampas oleh ketua dari Kui Engpang. Apa? Kui Eng Yochu? Benar. Tadi ada 5 orang datuk kaum sesat, lengkap dan ditambah 4 orang kakek yang tak kukenal, mengurungku dan karena aku merasa tidak sanggup menghadapi mereka, terpaksa aku tidak dapat mempertahankan bokor itu dan terampas oleh Kui Eng Yochu. Dan memang sengaja kulemparkan kepadanya. Kau sengaja? Mata yang indah itu terbelalak, penuh keheranan dan kemarahan. Mengapa kau berikan dia? Karena aku menggunakan ini. Dengan kedua tangannya yang dibelenggu, Kun Leong mengusap kepalanya. Gundul seperti itu mana ada otaknya? Li Hua mengomel. Hayo katakan, kenapa kau berikan wanita iblis itu? Karena di antara 5 orang datuk kaum sesat itu, hanya dialah yang sudah kuketahui dengan betul sarangnya, dan selain itu, juga aku masih mempunyai perhitungan dengan dia yang telah mencuri 2 buah benda pusaka Xiao Limpai. Karena itu, biar sementara kutitipkan bokor itu kepadanya. Kau titipkan? Tolol. Bodoh sekali. Kalau dia ketahui rahasia bokor, celaka sekali. Aku harus cepat merampasnya kembali. Dasar kau tolol. Memang aku tolol, habis mengapa? Li Hua mendengus, kemudian dia memanggil seorang perwira, memerintahkan perwira itu untuk mengumpulkan sepasukan kecil untuk menjaga Kun Leong. Jangan biarkan dia lari, kalau perlu bunuh saja, dia memerintah. Wah, galaknya, Li Hua, jangan khawatir, aku tidak akan lari darimu, apalagi karena aku belum membalas perbuatanmu tadi. Kun Leong tertawa ketika melihat belasan orang prajurit pemerintah mengepungnya dan menjaganya dengan senjata terhunus. Wajah Li Hua menjadi merah sekali karena dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Kun Leong dengan pembalasan itu, maka tanpa bicara lagi dengan pedang terhunus di tangan dia sudah berlari cepat ke arah pertempuran untuk membantu pengawal Tio Hok Guan bersama pasukannya membasmi pemberontak, dan hal ini tidaklah sukar karena pemberontak telah mulai terdesak dan sudah ada yang melarikan diri. Ketika Li Hua meninggalkan pasukannya yang tadinya mengalami kekalahan, di tengah jalan dia bertemu dengan pengawal tua pengantuk yang lihai itu bersama pasukannya, maka dia lalu mendapat bantuan dan bersama-sama pasukannya yang menanti, mereka lalu menyerbu perkampungan pemberontak dan sekali ini, karena jumlah pasukan pemerintah lebih besar, mereka berhasil mendesak kaum pemberontak yang dibantu oleh orang-orang asing itu. Karena kini jumlah pasukan pemerintah lebih banyak, terutama sekali karena amukan Tio Hok Guan dan Shou Li Hua perang itu tidak berlangsung terlalu lama dan pasukan pemberontak dipukul hancur, banyak jatuh korban, banyak para pimpinan pemberontak ditawan dan banyak pula yang melarikan diri, termasuk Hendrik. Perkampungan nelayan yang dijadikan sarang pemberontak itu dapat direbut dan Li Hua segera bersama Tio Hok Guan mengerahkan pasukan mengadakan pembersihan dan mengumpulkan tawanan di sebuah pondok besar dan dijaga ketat. Setelah perang selesai dan anak buahnya sibuk mengurus korban, karena pakaiannya kotor ternoda darah musuh dan tubuhnya terasa lelah, Li Hua lalu pergi ke sebuah tempat sunyi yang terlindung oleh tebing-tebing batu dan pepohonan, menanggalkan semua pakaiannya yang kotor dan menaruh pakaian bersih pengganti di tepi sungai. Kemudian dia terjun ke air sungai yang amat tenang dan cukup jernih di bagian itu. Sambil merendam di air yang sejuk sedalam pinggang, Li Hua mencuci seluruh tubuhnya, merasa segar dan gembira. Akan tetapi sambil menggosok-gosok tubuhnya, dia termenung dan alisnya berkerut ketika dia teringat akan semua yang terjadi selama beberapa hari ini. Terbayang di depan matanya wajah 3 orang pemuda yang amat mengesankan hatinya dan yang menimbulkan bermacam perasaan. Wajah Hendrik yang telah menawannya, menciumnya dengan paksa,
mendatangkan perasaan benci yang besar dan diam-diam mengharapkan agar pemuda asing yang dibencinya itu tewas dalam perang atau setidaknya berada di antara para tawanan. Wajah kedua adalah wajah Yuan de Gama, pemuda asing yang telah menolongnya dan teringat akan Yuan. Kedua pipi Li Hua menjadi merah, Yuan juga menciumnya, mencium mulutnya dengan amat mesra. Akan tetapi bukan mencium dengan paksa atau sengaja untuk berbuat kurang sopan, melainkan ciuman untuk menghindarkan kecurigaan para penjaga. Ciuman untuk menolongnya dan membebaskannya. Dan entah mengapa, teringat akan ini Li Hua merasa malu sekali, jantungnya berdebar aneh dan ada keinginan mendesak di hatinya, keinginan untuk bertemu lagi dengan Yuan de Gama. Wajah ketiga adalah wajah pemuda berkepala gundul, Yap Kun Liong, dan wajah ini menimbulkan kegemasan di hatinya, geram kecewa, akan tetapi juga kagum. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan dua orang pemuda seperti Yuan de Gama dan Yap Kun Liong. Kalau teringat akan bokor emas, hatinya menjadi makin gemas kepada Kun Liong. Celaka benar pemuda itu. Bokor sudah terdapat, diserahkan kepada Kuyen Niochu. Dia ingin sekali mendapatkan bokor emas itu. Dia tahu betapa akan gembiranya hati gurunya, Panglima Besar Tehu kalau dia dapat menyerahkan bokor itu kepada gurunya. Gurunya merupakan orang satu-satunya di dunia ini, pengganti orang tuanya yang telah tiada. Li Hua telah menjadi seorang yatim piatu karena ayah bundanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ayahnya, Shou Bun Hok, bekas jurumudi suhunya, telah meninggal lebih dahulu 7 tahun yang lalu. Kemudian ibunya terserang penyakit menular, meninggal 2 tahun yang lalu. Karena dia tidak mempunyai keluarga lain, maka hanya Panglima Tehu, gurunya itulah yang menjadi pengganti orang tuanya. Bahkan kini dia meninggalkan rumah orang tuanya di Liok Ektung, diminta oleh suhunya untuk tinggal di istana Panglima itu, sebagai murid, juga seperti anak sendiri karena suhunya tidak mempunyai anak. Tentu saja dia ingin menggembirakan hati gurunya yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri itu. Celakanya, semua menjadi gagal karena ketololan Kun Liong. Memang Tehu yang tidak mempunyai anak merasa amat suka kepada muridnya ini. Semenjak kecil, Li Hua yang mempunyai bakat dan tulang baik itu telah diambil murid oleh Tehu. Biarpun orang sakti ini tidak sempat menurunkan seluruh kepandaiannya yang tinggi dan hanya di waktu dia datang ke rumah jurumudinya saja dia mengajar Li Hua, namun darah ini telah memiliki ilmu kepandaian hebat sekali, terutama sekali ilmu silat Jit Kuat Sin Chiang Hoat yang mempergunakan tenaga Im Yang Sinkang dan yang lebih menakutkan lawannya adalah ilmunya Ichisan, yaitu ilmu menotok yang lihai. Ketika melihat betapa darah itu ditinggal mati ayah bundanya, Tehu merasa makin kasihan dan memanggil muridnya untuk tinggal di kota raja, di dalam istananya. Di tempat ini, selain menjadi pengurus rumah tangga gurunya, mengepalai semua pelayan dalam, juga kadang-kadang Li Hua mewakili gurunya dalam urusan besar seperti menumpas kaum penjahat dan pemberontak. Ketika Tehu menerima laporan pendekar sakti Chia Keng Hong tentang pemberontakan yang timbul di Chengtu, dia lalu mengerahkan tenaga para pembantunya, bahkan Li Hua sendiri disuruh mengepalai pasukan untuk mengadakan pembersihan di sepanjang sungai Huangho. Tio Hokuan pengawal kepala yang lihai itu pun mengepalai pasukan sedangkan pasukan besar yang menyerbu ke Chengtu selain dipimpin panglima-panglima perang yang berpengalaman, juga dibantu oleh pendekar sakti Chia Keng Hong sendiri atas permintaan Panglima Besar Tehu. Sambil mandi membersihkan tubuhnya, Li Hua mengenangkan ini semua, dan dia menjadi kecewa karena gagal mendapatkan bokor emas. Dia bermaksud untuk memimpin pasukannya untuk menyerbu ke Telaga Kui Ou, menyerang Kui Engpang untuk merampas kembali bokor emas, sedangkan para tawanan pemberontak akan dia serahkan kepada Tio Hokguan agar digiring ke kota raja sebagai tawanan perang. Suara orang berdehem membuat Li Hua terkejut sekali. Dia menoleh dan... Ih! Darah itu menjerit ketika melihat Kun Liong si kepala gundul telah duduk menongkrong di atas sebuah batu di pinggir sungai, dekat tumpukan pakaian Li Hua. Hehehe, indah dan sedap sekali pemandangan di sini. Kun Liong berkata ke arah punggung Li Hua yang putih mulus itu. Bedebah! Setan iblis siluman keparat kau, Kun Liong. Li Hua menjerit-jerit sambil merendam tubuhnya makin dalam. Dia berjongkok ke dalam air sehingga air sampai ke lehernya, baru dia berani memutar tubuh dan memandang pemuda itu dengan mata terbelalak penuh kemarahan. Yang dimarahi tersenyum-senyum lebar, menggerak-gerakkan alis dan matanya seperti orang tidak mengerti. Loh, kenapa marah-marah tidak karuan? Apa salahku sekali ini, Nona manis?
Yap, Kun Leong manusia cabul. Hayo lekas pergi kau, kalau tidak, aku bersumpah untuk membunuhmu sekarang juga. Hehehe, Kun Leong terkekeh dan menjadi makin gembira. Kini dia merasa dapat membalas dendam kepada Dara yang telah beberapa kali menghinanya itu. Engkau memang seorang Dara yang jelita, manis dan galak, dan engkau memang menjadi pemimpin pasukan. Akan tetapi aku belum mendengar bahwa kau telah menjadi siluman penunggu sungai Huangho. Apa maksudmu? Li Hua membentak dengan kedua tangan menutupi dada, seolah-olah air yang menutupi dadanya masih belum cukup untuk menyembunyikan bagian tubuh ini dari pandang mata Kun Leong yang tajam. Kau mengusir aku pergi seolah-olah tempat ini menjadi hakmu, maka agaknya engkau telah menjadi siluman penunggu sungai maka kau menghaki tempat ini dan mengusir aku pergi. Jahanam kau! Sengaja mengintai orang mandi, ya? Tak tahu malu? Cih, laki-laki mata keranjang, cabul, muka tembok. Hahaha, hendak kulihat siapa yang lebih kuat bertahan. Kau yang memaki-maki di situ atau aku yang duduk di sini? Aku akan duduk di sini selama engkau masih memaki-maki aku. Kun Leong duduk seenaknya dan kini dia mengambil baju Li Hua, mempermainkan baju itu sambil mengomel. Bagaimana ya rasanya baju dirobek-robek, orang? Dan dia membuat gerakan seperti hendak merobek-robek baju itu. Kun Leong keparat kau. Jangan robek-robek bajuku. Saking marahnya, Li Hua sampai lupa diri, bangkit berdiri sehingga tubuh bagian atasnya tampak. Lengan kirinya dilingkarkan sedapatnya menutupi dadanya yang membusung, tangan kanannya menuding ke arah Kun Leong di sebelah belakangnya dengan marah. Kun Leong bangkit berdiri dan mengulurkan kedua tangan terbelenggu yang kini memegang baju Li Hua. Sabar nona manis, aku tidak merobek bajumu. Aku hanya ingin melihat tubuhmu seperti kau telah melihat tubuhku. Duhai, indahnya, halusnya, Celup. Li Hua sudah berjongkok lagi. Kun Leong, jangan kau goda aku begini. Dia hampir menangis, kedua pipinya kemarahan. Kemarahannya yang memuncak masih kalah oleh rasa malu dan bingungnya. Siapa menggoda siapa? Kau merobek-robek bajuku dengan sengaja, kau menampar pipiku, kau membelenggu tanganku. Apa saja yang kau lakukan terhadap diriku? Dan aku datang bukan sengaja menelanjangimu, kau bertelanjang sendiri, tidak ada yang menyuruhmu. Siapa menggoda? Kun Leong, demi Tuhan. Kasihanilah, pergilah kau, biarkan aku berpakaian lebih dulu. Kau mau berpakaian? Siapa yang melarang? Nah, berpakaianlah. Kun Leong kembali mengulurkan kedua tangannya yang memegang baju sambil tersenyum menggoda, penuh kegembiraan, matanya bersinar-sinar, mukanya berseri dan diam-diam ia kagum bukan main karena baru sekarang dia melihat keindahan tubuh seorang Dara, biarpun ditutup-tutupi akan tetapi menambah keindahan yang melampaui apa yang pernah dimimpikannya itu. Lemparkan pakaianku ke sini. Li Hua berteriak. Kun Leong menggeleng kepala dan kembali duduk di atas batu. Tidak, kau harus mengambilnya ke sini. Kun Leong, tidak malukah kau dengan perbuatanmu ini? Kau tidak sopan, kau cabul. Hehe, apanya yang cabul? Aku tidak berniat menjamahmu, tidak berniat menggagahimu. Aku hanya ingin melihat dan mengagumi keindahan tubuhmu, seperti engkau telah melihat dan menghina keburukan tubuhku. Nah, apa salahnya? Kun Leong, aku malu. Pergilah kau lebih dulu. Atau kau berpaling, jangan menghadap ke sini. Setelah aku berpakaian, baru kita bicara. Kun Leong tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya yang gundul. Kemudian dia bersenandung. Rantai yang membelenggu kedua tangannya dipukul-pukulkan ke atas batu sehingga menimbulkan suara berdencing dan berirama mengikuti suara senandungnya. Li Hua masih berjongkok. Kedua pipinya basah, akan tetapi Kun Leong mengira bahwa yang membasahi pipi itu adalah air sungai. Dia belum tahu bahwa sebetulnya sudah ada beberapa butir air mata yang meloncat turun dari sepasang mata yang kebingungan dan kehabisan akal itu. Betapapun lihainya Li Hua, betapapun galaknya dia, dalam keadaan bertelanjang bulat di dalam air dan pakaiannya dikuasai oleh Kun Leong, membuat Dara ini sama sekali kehabisan akal dan tidak tahu harus berbuat bagaimana. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan hanya memaki-maki dan menangis. Akan tetapi, dia tahu bahwa memaki-maki tidak ada gunanya, sedangkan untuk terang-terangan menangis, dia tidak sudi.
Kini Kun Leong bernyanyi. Suaranya memang cukup merdu, karena sejak kecil dia gemar bernyanyi, dan dia menguasai lagu nyanyian itu, tidak sumbang. Sang Dewi mandi di telaga. Duhai cantik jelita. Perawan remaja. Kun Leong, lemparkan pakaianku ke sini. Li Hua kembali menjerit. Rambutnya awan tipis di angkasa. Matanya sepasang bintang bercahaya. Dagu dan lehernya. Amboi. Kun Leong, kasihanilah aku. Tubuhnya batang pohon yang liu. Penuh lekuk lengkung sempurna. Kulitnya lilin putih di rauk. Kun Leong. Hidung mancung bibir. Hai, gandewa terpentang. Dadanya. Kun Leong. Dadanya, wah, dadanya. Kun Leong. Pemuda itu terkejut karena panggilan ini disertai isak. Dia memandang penuh perhatian dan melihat betapa air mata bercucuran dari sepasang mata itu. Darah itu menangis. Datanglah seorang penggembala. Melarikan pakaian si Juwita. Menangislah perawan remaja. Tangis Li Hua makin mengguguk. Dengan tubuh terendam air sampai ke leher, darah itu menangis, menutupi muka dengan kedua tangannya. Li Hua, jangan menangis. Aku hanya main-main puah, maafkan aku. Jangan menangis, tak tahan aku melihatnya. Nah, ini pakaianmu. Aku akan berdiri membelakangimu kalau kau malu. Padahal tidak semestinya malu. Kalau aku memiliki tubuh seperti engkau, sebaliknya daripada malu, aku malah akan merasa bangga sekali, Li Hua. Melihat pemuda itu sudah berdiri membelakanginya, Li Hua melangkah keluar dari air. Matanya tidak pernah berkejap memandang punggung pemuda itu dan untuk mencegah pemuda itu menoleh, dia cepat berkata sambil menyambar pakaiannya. Jadi engkau menjadi penggembala itu? Hehe. Kun Leong terkekeh dan mengangguk. Pantas kau berbau kerbau. Li Hua berkata saja, karena maksudnya untuk menarik perhatian Kun Leong agar jangan menoleh sebelum dia selesai berpakaian. Akan tetapi karena tergesa-gesa, kedua tangannya menggigil dan dia menjadi panik. Baru sekali ini selama hidupnya dia merasa betapa sukarnya berpakaian. Seolah-olah pakaiannya membantu Kun Leong menggodanya, mencekik di bagian leher, buntu ketika dimasuki kaki tangannya. Sudah selesaikah? Kun Leong bertanya. Nanti dulu. Akan tetapi dengan ketajaman pendengarannya, Kun Leong maklum bahwa darah itu telah selesai mengenakan pakaian dalamnya, maka dia lalu memutar tubuhnya. Dengan penuh kagum dia memandang darah yang kini telah memakai pakaian dalam yang serba ketat dan berwarna merah muda itu. Betapa cantiknya engkau, Li Hua. Li Hua makin panik. Dia membalikkan tubuh dan karena paniknya, dia mengenakan pakaian luarnya dengan terbalik. Setelah selesai, dia melihat Kun Leong tertawa bergelak, maka marahlah dia. Jahanam keparat. Hahaha, pakaian luarmu terbalik. Hoho, lucunya. Jahitannya di luar, lucu benar, hahaha. Li Hua memandang pakaiannya dan merapatkan giginya ketika melihat bahwa benar-benar pakaian luarnya terbalik. Ih, kubunuh kau. Gerutunya dan direnggutnya terlepas pakaian luarnya lagi, kini saking marahnya tidak peduli lagi kepada Kun Leong. Tidak membalikkan tubuh sehingga Kun Leong dapat menikmati tubuh depan yang hanya tertutup pakaian dalam yang tipis merah muda itu. Setelah mengenakan pakaian luarnya, Li Hua menggelung rambutnya dan memandang Kun Leong dengan mata bernyala. Kun Leong terpesona. Baru sekarang dia melihat seorang dara menggelung rambut di depannya. Gerakan kedua tangan sepasang lengan diangkat di atas kepala. Betapa manisnya. Li Hua, tahukah engkau akan dongeng penggembala dan puteri yang mandi? Setelah si penggembala melarikan pakaian si puteri, puteri itu menangis, si penggembala merasa kasihan, mengembalikan pakaian dan akhirnya mereka kawin. Kau, muka Li Hua merah sekali. Jangan marah, Li Hua. Penggembala itu mengawini si puteri mandi, akan tetapi jangan khawatir, aku tidak akan mengawinimu. Tidak, kita tidak akan menjadi suami istri seperti mereka. Alangkah kaget dan heran hati Kun Leong ketika dia melihat betapa kata-katanya ini malah membuat dara itu marah bukan main. Li Hua melangkah maju dan dengan mata berapi-api dia berkata,
Kun Liong, penghinaanmu kepadaku sudah tiada taranya, dan hanya dapat ditebus dengan nyawa. Biarpun engkau mencurigakan dan mungkin bersekutu dengan pemberontak, dan biarpun engkau telah berkhianat dengan menyerahkan Bokor kepada Kuyang Niochu, namun mengingat engkau murid Bun Hoat Tosu, aku masih segan untuk membunuhmu dan akan menyerahkanmu kepada Suhu. Akan tetapi, penghinaan-penghinaan yang kau lakukan kepadaku merupakan urusan kita pribadi dan harus diselesaikan sekarang juga. Ai, Li Hua. Apa maksudmu? Aku tahu bahwa engkau seorang yang memiliki kepandaian dan sebagai murid Bun Hoat Tosu, kiranya engkau tidak diajar menjadi seorang pengecut oleh kakek terhormat itu. Mungkin engkau bukan pemberontak, akan tetapi yang jelas, engkau sudah bersikap kurang ajar dan menghinaku. Mari kita bereskan persoalan antara kita dengan mengadu kepandaian. Kalau aku kalah, aku berjanji tidak akan menawanmu lagi dan Bokor itu akan kucari sendiri. Kalau aku yang kalah, engkau harus berlutut minta ampun atas kekurang ajaranmu, selanjutnya menurut segala kehendakku tanpa membantah, atau kau akan kubunuh. Keputusan yang adil juga. Dan memang aku mempunyai banyak urusan dan sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat ini. Engkau tentu akan penasaran kalau belum berhasil memukul jatuh aku, biarpun kau sudah beberapa kali menampar dan memaki. Nah, aku sudah siap. Kun Liong bangkit berdiri lalu meloncat ke belakang, ke tempat yang datar. Li Hua juga menyusul dengan loncatan ringan, akan tetapi darah ini tidak mencabut pedangnya yang sudah diikat di punggungnya. Bahkan dia tidak menyerang, hanya memandang pemuda gundul itu, kemudian berkata, "Dekatkan kedua tanganmu, akan kubuka dulu belenggumu." Akan tetapi Kun Liong menggelengkan kepalanya. "Biarlah, Li Hua, kukira hal itu tidak perlu." Kau kira aku berwatak pengecut, melawan orang yang kedua tangannya terbelenggu? Akan kubebaskan dulu kau. Tidak usah, aku dapat membebaskan kedua tanganku sendiri. Kun Liong menggerakkan kedua lengannya sambil mengerahkan tenaga sinkang. Krek-krek. Belenggu kedua tangannya itu patah-patah. Li Hua memandang dengan kaget dan kagum, akan tetapi juga marah sekali karena dia tahu bahwa selama ini, Kun Liong sengaja membiarkan dirinya ditawan dan dibelenggu sehingga diam-diam tentu mentertawakannya dan hal itu sama dengan mempermainkannya. Bagus. Sekarang tidak perlu kau berpura-pura lagi. Sambutlah. Li Hua menerjang maju, gerakannya cepat bukan main seperti seekor burung walet menyambar. Tangan kirinya menampar ke arah ubun-ubun kepala lawan sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah lambung. Sebuah serangan yang amat dahsyat dan berbahaya karena selain cepat, juga mengandung hawa pukulan yang antep dan kuat. Tidaklah mengherankan karena memang dia telah mengeluarkan jurus ampuh dari ilmu silat Jit Goat Sin Chiang Hoat dan menggunakan tenaga sakti Im Yang Sinkang. Haya! Kun Liong terkejut sekali, cepat membuang tubuh ke kanan untuk menghindarkan tamparan, kemudian lengan kirinya menangkis cengkeraman tangan kanan lawannya yang lihai. Akan tetapi, begitu jurus pertama gagal, Li Hua dengan kecepatan mengagumkan sudah menerjang dengan jurus susulan yang lebih ampuh lagi. Gerakan darah ini memang gesit sekali dan ilmu silat yang dimainkannya adalah ilmu silat tinggi yang dipelajarinya dari gurunya, Tehu Yang Sakti, maka tentu saja semua serangannya merupakan serangan maut yang berbahaya. Kun Liong tidak sempat main-main lagi karena dia maklum bahwa tingkat kepandaian darah ini sudah amat tinggi dan sekali saja dia terkena cium tangan darah itu, tentu kekebalannya tidak akan dapat melindunginya baik-baik. Maka dia pun lalu mengimbangi semua terjangan darah itu dengan permainan ilmu silai Pat Hong Sin Kun. Dia sengaja memilih Pat Hong Sin Kun, ilmu silat 8 penjuru angin. Ini karena ilmu inilah yang paling cepat gerakannya di antara semua ilmu yang diketahuinya dan paling tepat untuk mengimbangi gerakan Li Hua yang demikian gesitnya. Betapapun juga, dia terus terdesak karena memang Kun Liong tidak pernah membalas dan tidak mau membalas, hanya menjaga diri dengan elakan dan tangkisan. Setelah lewat 50 jurus belum juga dapat merobohkan lawan, apalagi merobohkan bahkan satu kali pun belum pernah dia dapat memukul tubuh Kun Liong. Padahal pemuda itu sama sekali tidak pernah membalas serangannya, Li Hua menjadi terkejut, heran, kagum dan juga penasaran. Dia sudah menduga bahwa sebagai murid Bun Hoat Tosu, pemuda gundul itu tentu memiliki kepandaian tinggi. Akan tetapi sama sekali tidak disangkanya bahwa pemuda itu akan dapat melawannya tanpa balas menyerang,
Padahal dia sudah mempergunakan seluruh Sinkang dan Ginkang yang dilatihnya bertahun-tahun, dan mainkan ilmu silat Jit Kuat Xinjiang Hoat ciptaan suhunya yang amat dahsyat. Sesungguhnya tidak mengherankan kalau saja Li Hua mengetahui bahwa lawannya selain menerima latihan dari Bun Hoat Tosu yang sakti selama 5 tahun, juga sudah digembleng secara hebat di dalam kamar rahasia oleh tokoh utama Xiao Limpai, yaitu Tiang Pek Ho Xiang. Dari kakek luar biasa ini, selain ilmu-ilmu khusus seperti In Yang Sin Kun dan Pek In Chiang Hoat, juga Kun Liong telah digembleng dengan ilmu yang menjadi intisari dari semua ilmu Xiao Limpai, yaitu ilmu mujizat Ikin Keng. Ikin Keng adalah ilmu silat mujizat yang dahulunya diciptakan oleh Tat Mo Chou, pendiri Xiao Limpai. Mula-mula Ikin Keng diajarkan oleh Tat Mo Chou untuk mendatangkan kesehatan dan kekuatan kepada para pendeta yang menjadi muridnya ketika dia melihat murid-murid ini lesu dan mengantuk selagi mendengarkan pelajaran kebatinan. Maklumlah Tat Mo Chou betapa pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan para pendeta itu, maka mulailah Tat Mo Chou mengajarkan olahraga yang dinamakan Ikin Keng dan yang harus dilatih oleh semua anak murid setiap pagi. Pada mulanya, hanya ada 12 gerakan atau jurus saja yang diciptakan oleh Tat Mo Chou, akan tetapi 12 jurus ini kemudian berkembang biak menjadi 18, bahkan kemudian oleh pendeta Cue Yuan dikembangkan menjadi 72 jurus, yang menjadi dasar dari ilmu silat Xiao Limpai. Kemudian, bersama-sama 2 orang kakek sakti yang bernama Li Cheng dan Pai Yufeng, dari Kansu dan Shanxi, Cue Yuan mengembangkan lagi, dari 72 jurus menjadi 170 gerakan. Semua ini dibagi menjadi 5 kelompok yang disebut gaya naga, gaya harimau, gaya macan tutul, gaya ular dan gaya bangau. Gaya naga melatih semangat, gaya harimau melatih tulang, gaya macan tutul melatih kekuatan, gaya ular melatih kaikang, gaya bangau melatih otot. Kun Liong telah digembleng dengan Ikin Keng yang asli oleh Tiang Pek Ho Xiang sehingga selain tubuhnya kuat, juga dia memiliki kecepatan yang didasari kaikang dan ginkang. Karena inilah, biarpun Li Hua adalah murid Tehu yang sakti, dia tetap dapat mengimbangi gerakan darah itu. Kalau dibuat perbandingan, biarpun gerakan Li Hua kelihatan lebih lincah dan indah, namun dia kalah gemblengan. Kun Liong digembleng oleh 2 orang kakek sakti terus-menerus selama 10 tahun, sebaliknya Li Hua hanya kadang-kadang saja bertemu dengan gurunya yang mempunyai kedudukan tinggi dan tugas yang amat berat, dan banyak. Apalagi karena berhubung dengan tugasnya, Tehu seringkali mengadakan pelayaran ke negeri-negeri jauh di seberang lautan sehingga Li Hua harus berlatih sendiri. Saking penasaran dan marah, Li Hua mengeluarkan lengking panjang kemudian dia menyerang dengan ilmu yang paling diandalkannya, yaitu ilmu Ichisan yang ampuh. Ichisan adalah ilmu Tiam Hiat Hoat, menotok jalan darah, menggunakan sebuah jari. Hebat bukan main karena dengan totokan 1 jari ini dia dapat merobohkan orang, bahkan kalau mengenai sasaran jalan darah kematian, bisa mendatangkan maut. 2 tangan yang mungil itu kini seolah-olah memegang senjata yang amat ampuh dan berbahaya, dan tusukan-tusukannya sampai mengeluarkan desir angin dingin. Waduh, kau memang hebat, Li Hua. Li Hua tidak mempedulikan pujian Kun Liong yang mengelak ke sana-sini, dia terus mengejar dan mengambil keputusan untuk merobohkan lawan dengan cara apapun juga, karena kalau tidak, dia tidak akan berhenti merasa penasaran sekali. Plak-plak-plak, bertubi-tubi datangnya serangan totokan Li Hua, akan tetapi dapat ditangkis oleh Kun Liong dan sekali ini pemuda itu mengerahkan sinkangnya sehingga kedua tangannya mengandung tenaga Pek In Chiang Hoat, uap putih mengepul dari kedua telapak tangannya sehingga ketika dia menangkis, tubuh Li Hua terdorong ke belakang dan hampir terjengkang. Ai! Li Hua menjadi marah sekali. Sing! Dia sudah mencabut pedang. Nah, ini dia lari ke sini. 15 orang prajurit muncul dan serta-merta mengepung dan mengeroyok Kun Liong. Mereka adalah orang-orang yang tadi ditugaskan untuk menjaga Kun Liong ketika Li Hua pergi mandi. Melihat mereka, timbul rasa gemas di hati darah itu dan dia bertanya kepada perwira yang memimpin pasukan kecil itu. Bagaimana dia sampai dapat lolos? Maaf, Li Hiap. Dia bilang ingin kencing, terpaksa kami antar ke pinggir sungai, dan tiba-tiba dia meloncat ke atas pohon, ketika kami mencarinya, dia telah lenyap. Tahu-tahu berada di sini dan untung ada Li Hiap yang menahannya. Sudahlah, kalian semua tolol. Li Hua membentak dan dengan hati kesal dia menyimpan kembali pedangnya.
Dia merasa malu kalau harus mengeroyok, bahkan dia harus mengakui bahwa dalam pertandingan tadi, biarpun dia tidak sampai roboh, akan tetapi terang bahwa dia kalah lihai oleh Kun Leong. Kalau tadi dia mencabut pedang hanya karena dorongan kemarahannya, akan tetapi setelah dia menyadari bahwa dia tidak mampu menang, dia pun teringat janjinya untuk membebaskan Kun Leong, maka dia menyimpan pedangnya dan tidak mau ikut mengeroyok. Setelah Li Hua tidak menyerangnya, legalah hati Kun Leong. Biarpun kini ada 15 orang prajurit yang mengeroyoknya dengan bermacam senjata, dengan enak saja dia dapat mengelak ke sana-sini, meloncat tinggi melampaui kepala mereka, turun ke depan Li Hua, menjura dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, Li Hua. Kulihat Yuan de Gama itu amat baik terhadapmu akan tetapi berhati-hatilah terhadap Hendrik. Nah, selamat tinggal dan sampai jumpa pula." Setelah berkata demikian, melihat para prajurit sudah mengejarnya lagi, Kun Leong lalu melompat jauh dan lari dari tempat itu. Para prajurit mengejar, akan tetapi Li Hua lalu kembali ke perkampungan pemberontak yang telah mereka duduki. Dia bertemu dengan Tio Hogguan yang mengatakan bahwa lebih dari 50 orang pemberontak tertawan, termasuk 5 orang asing. "Apa yang harus kita lakukan dengan mereka?" tanya Tio Hogguan. "Jumlah mereka terlalu banyak dan kiranya hanya akan mendatangkan kesukaran saja bagi kita." "Habis, apakah kita harus membunuh mereka begitu saja?" Li Hua berkata. "Tio Lopek, tawanan tetap tawanan apalagi kalau diingat bahwa mereka itu pun adalah prajurit-prajurit pemerintah. Kalau mereka dapat diinsafkan, tentu tidak akan melanjutkan penyelewengan mereka. Sebaiknya Lopek memimpin sebagian pasukan Lopek, mengawal para tawanan ke kota raja. Terserah bagaimana keputusan pengadilan di kota raja. Adapun aku sendiri akan memimpin pasukan untuk mengejar orang yang telah merampas bokor emas." "Hah? Siapa dia?" "Kuyeng Niochu, ketua Kuyeng Pang." Li Hua lalu menceritakan pengakuan Kun Leong tentang bokor yang terjatuh ke tangan Kuyeng Niochu. "Memang harus cepat dikejar dan dirampas kembali bokor itu," kata kakek pengantuk yang lihai ini. "Akan tetapi amatlah berbahaya kalau kau mengejar ke sana, Nona Sou. Kuyeng Niochu amat lihai, anak buahnya juga banyak, belum lagi dengan adanya Siang Tok Moli yang juga tinggal di Kuiou." "Aku tahu, Lopek. Aku pun tidak akan bertindak sembrono. Kalau Lopek sudah selesai mengawal tawanan sampai ke kota raja, Lopek dapat segera menyusul aku dan membantu pencarian kembali bokor yang terampas oleh mereka." Terpaksa kakek itu setuju dan Li Hua lalu memasuki tempat tawanan. Ketika dia berjalan-jalan memeriksa, di sudut terdengar ribut-ribut. "Manusia biadab, apa engkau sudah bosan hidup? Kubunuh engkau," seorang penjaga berteriak marah sambil mengacungkan goloknya di luar sebuah kerangkeng tahanan. Mau bunuh boleh saja. Siapa takut mati? Setelah aku berada di dalam cengkeraman kalian, memang terserah kepada kalian akan mati hidupku. Akan tetapi jangan mengira bahwa setelah tertawan aku boleh diperlakukan sembarangan saja. Aku bukan anjing dan aku tidak sudi makan makanan anjing." Terdengar suara berkerontangan ketika piring dilempar keluar dari tempat tahanan itu. "Bedebah, mampuslah." Penjaga yang marah itu hendak membacok ke dalam kerangkeng. "Tahan!" Li Hua meloncat dan memegang lengan penjaga itu, kemudian mendorongnya mundur. Penjaga yang marah-marah itu penasaran akan tetapi tidak berani membantah dan segera pergi ketika Li Hua menyuruhnya. Seperti telah diduga oleh Li Hua ketika mendengar suara tawanan yang menolak makanan tadi, ketika dia tiba di depan kerangkeng, dia melihat Yuan de Gama berdiri di situ dengan sikap angkuh. Pemuda asing yang tampan itu terluka dadanya dan lukanya dibalut dengan robekan bajunya sendiri. Tubuh atasnya tidak berbaju, telanjang memperlihatkan kulit yang putih kemerahan, dada yang bidang dan terhias bulu-bulu pirang yang lembut, kedua lengannya berotot dan lehernya masih terbelit kain leher, tubuh bawahnya memakai celana dengan sabuk kulit, rambutnya yang pirang itu masih rapi, matanya penuh semangat, mata yang biru warnanya itu memandang tajam dan dengan sikap angkuh melirik ke arah Li Hua. Akan tetapi begitu dia mengenal gadis itu, sikap angkuhnya segera berubah. Kedua lengah yang tadinya bersedekap dengan sikap tak acuh segera terlepas dan dia membalikkan tubuh memandang gadis itu dengan mata terbelalak dan bibirnya membentuk senyum. Dagunya yang terbelah dua itu bergerak-gerak menandakan bahwa perasaannya bergelora ketika dia bertemu dengan darah ini. "Nona Sou." "Ah, betapa gembira hatiku melihat Nona dalam selamat dan tidak terluka dalam perang yang dahsyat itu."
Kedua pipi Li Hua menjadi merah. Betapa anehnya pemuda asing ini, dalam keadaan terluka dan tertawan masih menyatakan kegembiraannya bahwa dia selamat. Padahal dialah yang memimpin pasukan yang menghancurkan pemberontakan dan yang menawan pemuda itu. Kau terluka. Li Hua melirik ke arah dada yang terbalut, akan tetapi segera mengalihkan pandangan. Tidak kuat dia memandang terlalu lama dada telanjang yang terhias bulu pirang halus itu. Aku? Hanya terluka sedikit. Kau hebat sekali, Nona. Baru saja dikalahkan, sudah cepat sekali dapat menyusun kekuatan dan sebaliknya menghancurkan kami. Benar-benar aku kagum. Sepasang mata biru itu benar-benar memandang penuh kagum, tanpa disembunyikan lagi penuh kagum dan penuh sayang yang dirasakan benar oleh Li Hua, membuat dia makin tertunduk dan bingung. Mengapa kau menolak makanan? Dalam keadaan seperti ini, menyesal sekali kami tidak dapat menyediakan hidangan yang lebih baik. Muka pemuda itu menjadi marah dan dia kelihatan tersipu malu, kemudian menjawab. Maafkan aku Nona. Sebetulnya bukan hidangannya yang menjadi soal, akan tetapi ada dua hal yang membuat aku sengaja bersikap buruk menolak makanan. Pertama, karena sikap para penjaga yang amat menghina sehingga aku lebih senang kelaparan daripada menerima hidangan seperti orang memberi kepada anjing. Kedua, dalam keadaan tertawan dan tidak berdaya seperti ini, apalagi yang kuharapkan? Tidak urung aku akan dihukum mati dan aku tidak ingin memperpanjang hidup seperti ini. Kalau pintu kamar ini dibuka, aku akan mengamuk sampai mati. Aku telah meninggalkan kapalku di mana aku menjadi kaptennya, berarti aku akan mati konyol di sini. Semua ini adalah karena ayah telah keliru menyewakan kapal kepada petualang-petualang seperti keluarga Selado itu. Li Hua merasa tertarik sekali. Pemuda ini bukanlah orang biasa, bukan pula orang jahat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di mana kapalmu? Di tepi Teluk Pohai. Betapa ingin aku mati di atas kapalku sebagai seorang kapten yang tak terpisahkan dari kapal yang dikuasainya. Hening sejenak dan beberapa kali mereka saling berpandangan. Yuan. Wajah pemuda itu berseri mendengar namanya disebut oleh bibir yang dikaguminya itu. Apa yang hendak kau katakan, Li Hua? Kau pernah menyelamatkan aku, membebaskan dari tawanan bangsamu. Maka jangan kau khawatir, aku pasti akan berusaha untuk membebaskanmu untuk membalas budimu itu. Jangan. Yuan Degama cepat memegang kedua tangan Li Hua yang memegangi ruji besi. Jangan kau korbankan dirimu untukku, Li Hua. Sejenak Li Hua membiarkan jari-jari tangan pemuda asing itu menggenggam kedua tangannya yang kecil. Kemudian perlahan-lahan dia menarik kedua tangannya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membebaskanmu dengan menggelap, akan tetapi terang-terangan. Akan tetapi, ada 4 orang temanku yang tertawan juga. Aku tidak takut mati terhukum, kalau engkau membebaskan aku dan 4 orang temanku itu tidak dibebaskan, tentu aku akan dianggap pengecut. Tidak, Li Hua, terima kasih atas kebaikanmu. Li Hua makin kagum. Tepat persangkaannya bahwa pemuda ini bukanlah orang sembarangan. Seorang yang halus tutur sapanya, baik budi bahasanya, tampan dan gagah serta memiliki setia kawan yang besar. Kalau begitu, aku akan membebaskan pula 4 orang temanmu itu. Yuan Degama membelalakan matanya dan memandang Li Hua yang sudah melangkah pergi dari tempat itu. Wanita yang hebat, betapa aku cinta kepadamu, bisiknya. Lapat-lapat dia mendengar perintah diucapkan oleh Dara itu kepada kepala penjaga, dan agaknya Dara itu menegur para penjaga yang bersikap kasar karena buktinya, tak lama kemudian kepala penjaga sendiri datang membawa hidangan dengan sikap biasa, tidak memperlihatkan sikap menghina seperti yang sudah-sudah. Karena maklum bahwa semua ini adalah hasil usaha Dara yang dicintanya, biarpun hidangan itu masih serupa, amat sederhana, Yuan Degama lalu makan dengan lahapnya, kadang-kadang tersenyum dan matanya bersinar-sinar penuh bahagia. Dia bukan girang mengingat bahwa dia akan dibebaskan, sungguh pun hal ini merupakan berita yang amat mengejutkan dan baik. Akan tetapi yang amat menggirangkan hatinya adalah bahwa yang akan membebaskannya adalah Sou Li Hua, Dara yang telah menjatuhkan hatinya karena kegagahan dan kecantikannya. Bukankah hal itu mendatangkan harapan di hatinya bahwa cinta kasihnya tidak sia-sia? Bahwa setidaknya Dara itu juga menaruh perhatian terhadap dirinya? Tentu saja dia belum berani mengharapkan bahwa Li Hua mencintanya.
Hal ini merupakan ketidakmungkinan. Li Hua adalah murid Panglima Besar Tehu, mana mungkin jatuh cinta kepadanya, seorang pemuda asing yang dianggap bangsa, biadab, oleh para pribumi? Akan tetapi belum tentu, bantah suara hatinya. Cinta kasih mengalahkan apapun di dunia ini. Sementara itu, di dalam pondok yang dipergunakan sebagai pusat komando dan ditinggali untuk sementara oleh para pemimpin pasukan termasuk Li Hua dan Tio Hok Guan, Dara itu bercakap-cakap dengan pengawal tua pengantuk itu. Nona Sou, apakah sudah kau pikir baik-baik keputusanmu untuk membebaskan para orang asing yang menjadi tawanan itu? Tanya Tio Hok Guan sambil mengerutkan alisnya. Sudah saya pertimbangkan masak-masak, Lopek, dan saya berani menanggung semua akibatnya. Dalam penyerbuan pertama, saya kurang hati-hati, pingsan oleh ledakan dan tertawan musuh. Dalam keadaan tidak berdaya sama sekali itu, saya telah ditolong oleh Yuan de Gama. Kini dia sendiri menjadi tawanan kita, maka sudah sepatutnya kalau saya membalas kebaikannya dan membebaskannya. Akan tetapi 4 yang lain? Lopek, andai kata engkau menjadi tawanan musuh, saya akan rela menukarkan Lopek dengan 10 orang tawanan dari pihak musuh. Maka, saya menganggap bahwa saya telah ditukar dengan Yuan de Gama dan 4 orang temannya. Saya kira hal itu tidak terlalu merugikan kita. Selain itu, kita hanya berurusan dengan para pemberontak. Merekalah yang harus kita hukum. Orang-orang asing itu hanya pedagang-pedagang, kalau kita menawan mereka, berarti kita melibatkan pemerintah ke dalam permusuhan dengan bangsa dan negara lain. Tio Hok Guan mengelus dagunya dan menarik napas panjang. Semenjak dahulu aku tidak mengerti tentang urusan pemerintah. Yang jelas saja, andai kata engkau tertawan musuh, aku tentu dengan rela akan menukar pembebasanmu dengan pembebasan 10 orang musuh yang tertawan olehku, Nona. Terserah, lakukan apa yang kau kehendaki. Lega hati Li Hua setelah mendapat persetujuan rekannya itu, sungguh pun dia tahu bahwa perbuatan membebaskan tawanan ini adalah tanggung jawabnya sendiri. Malam hari itu dia sendiri mengawal 5 orang tawanan keluar dari tempat tahanan dan menuju keluar kota. Setiba mereka di luar pintu gerbang dusun itu, 4 orang teman Yuan de Gama mendahului pergi sedangkan Yuan de Gama berhenti dan bicara dengan Li Hua. Nona Sou, tak tahu aku bagaimana aku harus berterima kasih kepadamu. Yuan, tak perlu berterima kasih. Aku hanya membalas budimu. Li Hua, ketika aku membebaskanmu, hal itu lain lagi kedudukannya. Engkau terancam oleh kekejian niat Hendrik, maka aku harus membebaskanmu atau membebaskan wanita mana saja yang terancam olehnya. Akan tetapi aku adalah seorang tawanan resmi. Sudahlah, tidak perlu kita bicara tentang itu. Li Hua, betapa akan kagum hati ayah dan adik perempuanku kalau mendengar penuturanku tentang dirimu. Mereka akan datang menyusul dengan kapal lain. Engkau punya adik perempuan? Tentu cantik sekali. Cantik jelita seperti bidadari, Li Hua. Akan tetapi, tidak secantik engkau. Ceritakan tentang dia. Li Hua memotong dan mukanya terasa panas. Ayahku adalah Richardo de Gama, seorang duda yang sudah tua dan seorang juragan kapal di negara kami. Adikku bernama Yuanita de Gama, berusia 19 tahun. Kapal kuda terbang milik ayah telah disewa oleh Legazpi Selado. Pimpinan orang asing yang membantu pemberontak? Yuan menarik napas panjang. Demikianlah. Akan tetapi, dia adalah guruku. Legazpi Selado adalah seorang bekas panglima di negeri kami, seorang perantau yang sudah menjelajah banyak negara dan sudah belasan tahun tinggal di India dan Nepal, memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Hendrik Selado adalah putranya. Ketika guruku itu menyewa kapal ayah, tentu saja ayah tidak tahu bahwa kapalnya dan anaknya akan dibawa oleh Legazpi Selado terlibat dalam urusan pemberontakan di negeri ini. Aku merasa menyesal sekali karena sebagai muridnya, aku pun tidak dapat membantah perintahnya. Aku merasa menyesal bahwa guruku bersekutu dengan pemberontak di negeri yang indah dengan rakyatnya yang ramah. Akan tetapi aku pun merasa bahagia karena hal ini memungkinkan aku berjumpa dengan engkau, Li Hua. Li Hua tak mampu menjawab dan merasa betapa mukanya makin panas. Untung malam itu gelap sehingga tidak tampak 2 titik air mata membasahi bulu matanya. Aku cinta kepadamu, Li Hua. Demi Tuhan, aku cinta kepadamu, dan kalau keadaan mengizinkan tidak dalam keadaan sebagai musuh dalam perang, betapa ingin hatiku untuk meminangmu kepada orang tuamu,
sebagai istriku. Tiba-tiba Li Hua terisak, tak dapat menahan keharuan hatinya karena selain pernyataan Yuan itu mengharukan, juga dia diingatkan kepada orang tuanya yang telah tiada. Li Hua, maafkan aku, harap jangan menangis, sayang. Yuan segera merangkul pundak darah itu penuh kasih sayang. Sejenak Li Hua membenamkan kepalanya di dada pemuda itu. Setelah keharuan hatinya agak mereda, dia cepat merenggangkan diri dan berkata lirih. Yuan, ayah bundaku telah meninggal dunia. Aku yatim piatu. Aduh, maafkan aku, Li Hua, kau kasihan sekali. Tidak Yuan. Aku telah mempunyai pengganti orang tuaku, yaitu guruku, Panglima Besar Tehu yang bijaksana. Karena ini pula, maka harap kau jangan melamun yang bukan-bukan. Aku adalah murid dan seperti anak sendiri dari Panglima Besar Tehu, Panglima dan pahlawan negara kami. Sedangkan kau, biarpun di dalam hatimu kau tidak setuju, akan tetapi engkau adalah seorang di antara orang-orang yang membantu pemberontak. Dan kau adalah seorang asing. Tidak mungkin lagi bicara tentang jodoh. Akan tetapi, kalau aku tidak salah mengira, bukankah engkau pun cinta kepadaku, Li Hua? Biarpun masih ragu-ragu, dan mungkin hanya sedikit, tidakkah kau cinta pula kepadaku seperti aku mencintaimu dengan sepenuh jiwa ragaku? Sudahlah, jangan bicara tentang itu, Yuan. Kau tahu bahwa aku suka kepadamu karena kau seorang yang amat baik dalam pandanganku. Pergilah, kita bersahabat dalam kenangan saja. Li Hua. Yuan meloncat ke depan, menjatuhkan diri berlutut dan memegang kedua tangan Li Hua. Mungkinkah ini? Mungkinkah cinta kasih dihancurkan dan diputuskan secara begini saja? Hanya karena kedudukan kita. Li Hua, cinta kasih tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Bahwa kematian pun tidak akan dapat mengalahkan cinta kasih. Aku cinta padamu, Li Hua, apapun yang akan terjadi. Yuan. Dengan hati terharu, di luar kesadarannya jari tangan Li Hua memegang tangan pemuda itu erat-erat. Li Hua sayang. Yuan bangkit berdiri, memeluk darah itu dan sebelum Li Hua dapat menguasai dirinya, mulutnya telah dicium dengan penuh kemesraan oleh pemuda itu. Sejenak Li Hua menjadi lemas, tak dapat menguasai dirinya dan hatinya yang berdebar tidak karuan, kemudian dia mendorong dada yang tak berbaju itu sambil meloncat ke belakang ketika Yuan merenggangkan bibir untuk bernapas. Yuan, jangan! Mendengar bentakan ini, Yuan hanya mengulurkan kedua lengan. Akan tetapi Li Hua melangkah mundur dan berkata, Yuan, aku suka kepadamu, akan tetapi aku pun melihat jelas hubungan antara kita tak mungkin dilanjutkan dan kalau kau memaksa, aku akan menganggap engkau sama saja dengan Hendrik. Li Hua, engkau tahu bahwa cintaku kepadamu murni dan aku bersumpah tidak akan meninggalkan bumi Tiongkok dalam keadaan bernyawa kalau aku tidak dapat menggandengmu sebagai istriku yang tercinta. Li Hua, selamat berpisah dan sampai jumpa pula. Pemuda ini membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi menyusul teman-temannya. Li Hua berdiri seperti arca di tempat itu, pipinya basah air mata. Diangkatnya perlahan tangan kanannya menyentuh bibir yang masih berdenyut panas oleh ciuman pemuda itu. Kemudian dia terisak sambil menutupi muka dengan kedua tangannya dan menunduk, dari mulutnya terdengar bisikan bingung. Aku cinta padanya. Aku cinta padanya. Kun Leong berjalan seorang diri memasuki hutan besar itu. Berkali-kali dia menghela napas panjang kalau dia mengenangkan semua pengalamannya. Mengapa nasibnya demikian sial? Semenjak 10 tahun lebih yang lalu dia meninggalkan rumah orang tuanya di Lengkok, dia selalu mengalami bermacam kesialan dalam hidupnya. Akhir-akhir ini pun tidak pernah ada hasil baik dalam setiap usahanya. Mencari ayah bundanya masih belum ada hasilnya sama sekali. Mencari 2 buah benda pusaka Xiao Limpai juga masih belum berhasil. Bahkan bokor emas yang sudah berada di tangannya, terpaksa harus dia serahkan kepada Kui Eng Yochu. Sekali ini dia tidak mau gagal lagi. Dia akan pergi ke Kuiyou, memasuki pulau yang menjadi sarang Kui Eng Pang dan terang-terangan dia akan menemui Kui Eng Yochu minta 2 benda pusaka Xiao Limpai, bokor emas milik Panglima Tehu, dan bertanya siapa yang membunuh Tian Li, sekalian menegur Kui Eng Pang yang telah mengacau di Xiao Limsi. Setelah itu, baru dia akan mencurahkan semua perhatiannya untuk mencari ayah bundanya. Ketika dia tiba di tengah hutan, tiba-tiba Kun Leong mendengar suara ribut-ribut banyak orang.
Cepat dia menuju ke tempat suara itu dan sebuah tikungan tampaklah olehnya seorang kakek tua duduk bersila di atas sebuah batu besar dikurung oleh 20 orang lebih yang mengeluarkan suara ribut-ribut tadi. Kun Leong menyelinap di balik sebuah pohon tak jauh dari tempat itu dan memandang penuh perhatian. Kakek itu sudah tua sekali, pakaiannya sederhana dan rambutnya yang sudah putih digelung ke atas. Melihat cara dia berpakaian dan melihat sanggul rambutnya, tentu dia seorang pertapa atau seorang pendeta tua. Di punggung kakek itu tergantung sebuah buntalan kain kuning besar. Kakek itu duduk bersila diam seperti orang tidur, duduk tegak dengan kedua tangan di atas pangkuannya, agaknya sama sekali tidak mendengar suara ribut-ribut dari orang-orang yang mengurungnya. Hei, kakek tua bangka! Apa kau sudah mampus? Tosu hidung kerbau. Serahkan buntalan di punggungmu. Kita ambil bungkusannya dan pakaian yang dipakainya. Benar. Kita tinggalkan dia telanjang bulat di sini, hahaha. Tingkah 20 orang itu seperti segerombolan anjing liar dalam pandangan Kun Leong yang sudah menjadi marah sekali. Dia diam saja, berarti menghina kita. Biar kuhantam kepalanya. Seorang di antara mereka berteriak, tangannya bergerak memukul kepala kakek itu. Des! Aduh, tanganku! Orang itu meringis dan mengaduh-aduh memegangi kepalan tangan kanannya yang tadi menghantam kepala itu dan menjadi bengkak. Dia melawan. Bunuh saja. Orang-orang kasar itu adalah perampok-perampok rendahan yang biasa mengganggu orang lewat di hutan yang lebat dan sunyi itu. Kini mereka sudah mencabut senjata, masing-masing ada golok, pedang dan toya, dan beramai-ramai mereka menerjang kakek yang duduk bersila tanpa bergerak itu. Hei! Kalian jahat? Kun Leong keluar dari tempat persembunyiannya namun dia terlambat, karena senjata-senjata itu telah menyambar ke arah tubuh si kakek tua seperti hujan. Akibatnya, orang-orang itu mundur ketakutan karena semua bacokan yang mengenai tubuh kakek itu membuat senjata mereka terpental sedangkan tubuh kakek itu sedikit pun tidak terluka, seolah-olah mereka menyerang sebuah arca baja yang amat kuat. Hanya pakaian kakek itu yang terobek di sana-sini. Siluman, dia siluman. Wah, golokku malah rompal. Toyaku bengkok. Celaka. Dia setan. Orang-orang kasar itu ketakutan dan tiba-tiba mereka mendengar bentakan Kun Leong yang sudah melompat dekat. Kalian ini manusia-manusia kejam. Ketika mereka menoleh dan melihat Kun Leong mereka makin kaget. Wah, ini tentu temannya. Setan gundul. Lari kawan-kawan. Maka larilah 20 orang lebih itu tunggang langgang karena kesaktian kakek itu telah membuat mereka benar-benar menyangka bahwa si kakek adalah sebangsa setan, dan pemuda gundul yang muncul itu adalah setan gundul. Kun Leong menjadi geli menyaksikan tingkah mereka itu dan dia tertawa. Akan tetapi dia segera menghentikan suara ketawanya ketika mendengar suara halus di belakangnya. Mereka itu patut dikasihani, bukan ditertawakan. Kiranya kakek itu telah membuka matanya akan tetapi masih tetap duduk bersila di atas batu. Sejenak mereka berpandangan dan diam-diam Kun Leong terkejut melihat sinar mata kakek itu. Biarpun orangnya sudah amat tua, akan tetapi sinar matanya tajam bukan main. Totiang, pakaianmu robek-robek. Kakek itu menunduk dan memandangi bajunya yang robek di sana-sini, kemudian dia tersenyum dan menjawab. Pakaian rusak dan robek bisa dijahit, orang muda. Akan tetapi kalau watak yang rusak. Maaf, Totiang. Kurasa watak yang rusak pun dapat diperbaiki oleh dirinya sendiri. Saya kira tidak benar kalau dikatakan bahwa sekali rusak watak orang, selamanya akan tetap rusak. Kakek itu membelalakan matanya dan mengangguk-angguk. Kau benar, orang muda. Sungguh engkau aneh. Engkau bukan Huisyo akan tetapi kepalamu tidak berambut, agaknya engkau telah keracunan. Tahulah Kun Leong bahwa kakek ini seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Bukan hanya karena tadi kebal terhadap senjata orang-orang kasar itu, akan tetapi sekali pandang dapat menduga bahwa dia keracunan, hal ini membutuhkan pandangan seorang yang ahli. Maka dia lalu duduk di atas batu di depan kakek itu, juga bersila karena dia ingin sekali bercakap-cakap dengan kakek aneh itu. Totiang, mengapa Totiang tadi mengatakan bahwa orang-orang jahat tadi patut dikasihani? Orang muda, dahulu aku memang seorang Tosu,
Akan tetapi semenjak aku menyadari bahwa ikatan terhadap sesuatu agama merampas kebebasanku, aku bukanlah seorang Tosu lagi. Namun tidak mengapa kalau kau menyebutku Totiang karena sebutan adalah kosong, dan nama bukankah menunjukkan keadaan yang dinamainya. Aku merasa kasihan kepada mereka karena mereka itu buta karena nafsu keinginan mereka. Kita hidup biasanya menjadi boneka permainan nafsu keinginan kita sendiri, tidak menyadari bahwa nafsu keinginan, betapapun baiknya menurut pendapat orang, tetap saja merupakan penyeret ke arah kesesatan dan kepalsuan, maka akhirnya hanya akan mendorong kita ke dalam lembah kesengsaraan. Akan tetapi, Totiang, apakah semua perbuatan yang mengandung keinginan itu buruk? Bagaimana kalau keinginan yang terkandung dalam perbuatan itu merupakan keinginan yang baik? Baik dan buruknya keinginan hanya tergantung si penilai, padahal sebetulnya sama saja. Keinginan tetap keinginan, merupakan hasrat dari seorang untuk memperoleh sesuatu. Keinginan yang bersembunyi di balik sebuah perbuatan dinamakan pamrih dan perbuatan itu akan menjadi perbuatan palsu kalau berpamrih. Mengapa palsu, Totiang? Kalau kita melakukan suatu perbuatan dan ada pamrihnya, bukankah si pamrih itu yang penting, bukan si perbuatan? Padahal kita harus tahu apa pamrih itu. Apakah sebenarnya pamrih itu? Bukankah pamrih itu adalah keinginan untuk menguntungkan diri sendiri, baik lahiriah maupun batiniah? Dengan pamrih, maka perbuatan itu adalah munafik, pura-pura, hanya dijadikan jembatan untuk memperoleh yang diinginkannya. Katakanlah perbuatan menolong. Kalau menolong dengan ada pamrih, apakah itu menolong namanya? Kalau yang dipamrihkan, yang diinginkan untuk didapat itu tidak ada, apakah masih mau menolong? Hati-hati orang muda, jangan kita tertipu oleh pikiran kita yang pandai sekali memabukkan kita dengan segala macam ujar-ujar dan pelajaran yang kita kenal dari kitab-kitab. Bukalah mata dan mengenal dirimu sendiri, mengenal segala gerak hati dan pikiranmu, bukan hanya mengenal wajahmu, dan engkau akan dapat melihat betapa segala macam kepalsuan diciptakan oleh pikiran. Pikiran memperkuat si aku, dan sekali kita dikuasai oleh ini, segala macam gerakan dalam hidup ini ditujukan demi keuntungan si aku, sehingga seperti perbuatan mereka tadi, seringkali menimbulkan kekerasan dan pertentangan. Kun Leong mengangguk-angguk. Biarpun belum jelas benar, namun dia merasa dapat melihat dan mengerti isi pembicaraan itu. Jadi untuk menguasai pengaruh nafsu keinginan, maka orang-orang seperti Totiang ini lalu bertapa, dan menekan segala macam nafsu. Kakek itu menggeleng kepalanya. Bertapa menjauhkan diri dari dunia ramai, kalau hal itu dilakukan untuk menghindarkan nafsu keinginan, adalah perbuatan yang sama sekali salah. Nafsu keinginan timbul dari pikiran sendiri, penciptanya adalah diri sendiri. Betapa mungkin kita melarikan diri dari nafsu keinginan? Biarpun kita melarikan diri ke puncak Himalaya, nafsu keinginan takkan pernah dapat kita tinggalkan, bahkan melarikan diri ke puncak Himalaya itu pun sudah merupakan pelaksanaan keinginan kita, bukan? Keinginan untuk menghindar dari nafsu keinginan. Jadi harus ditekan setiap kali nafsu keinginan timbul, Totiang. Kembali kakek itu menggelengkan kepalanya. Sekali kita mengalahkan nafsu, maka nafsu itu harus setiap kali kita kalahkan. Sekali kita menekan, harus setiap kali kita menekannya kembali. Nafsu yang ditekan, seperti kuda yang dipasangi kendali, harus selalu dikendalikan. Nafsu yang ditekan, seperti api dalam sekam, setiap kali dapat berkobar kembali. Tidak ada gunanya melarikan diri dari nafsu, tiada gunanya pula menekannya. Yang penting kita menghadapinya, mengawasinya, dan mengerti akan nafsu keinginan kita, mengawasinya tanpa menyetujui, tanpa menentang, hanya mengawasi saja tanpa memikirkannya. Karena sekali pikiran masuk, sekali kita menyetujui, menentang atau mengambil kesimpulan maka terciptalah si aku yang mengawasi si nafsu dan timbul pertentangan. Akan tetapi tanpa adanya si aku dan si nafsu, yang ada hanya pengawasan itu sendiri dan di sana tidak akan ada lagi nafsu keinginan. Kun Leong mengerutkan alisnya. Baru sekali ini dia mendengar itu. Dia mencari ke dalam dirinya sendiri berdasarkan keterangan kakek itu. Kemudian dia bertanya. Akan tetapi, Totiang, biasanya setiap gerak perbuatan kita didorong oleh suatu keinginan tertentu. Kalau nafsu keinginan tidak ada, habis apa yang menjadi dasar dan pendorong perbuatan kita? Lakukanlah dan engkau akan menyatakan sendiri, orang muda. Engkau akan melihat perbuatan yang wajar, bersih tanpa pamrih karena perbuatan itu hanya bergerak dalam kasih.
Kalau begitu, kasih adalah kebalikan atau lawan dari nafsu keinginan, Totiang? Kukira tidak demikian, orang muda. Kasih bukanlah lawan nafsu, akan tetapi untuk mengenal kasih, nafsu haruslah pergi. Nafsu keinginan menimbulkan iri, dengki, benci dan kecewa. Untuk mengenal nafsu, maka iri dengki benci kecewa ini harus tidak ada. Akan tetapi bukan berarti bahwa cinta kasih adalah kebalikan dari semua itu. Hening sejenak. Kun Leong memejamkan matanya. Tiba-tiba dia mengangkat muka memandang kakek itu yang juga memandangnya dengan senyum halus penuh keagungan. Totiang siapakah? Dahulu, orang memanggilku Kiang Tojin, ketua dari Kunlun Pai, tetapi sekarang aku hanyalah seorang pengembara yang menikmati hidup dalam alam yang amat indah ini. Kun Leong terkejut sekali dan serta-merta dia menjatuhkan diri berlutut. Harap Lo Cianpue sudi memaafkan Teocu yang bersikap kurang hormat kepada Lo Cianpue. Kakek itu tertawa, menyentuh pundak pemuda itu dan menyuruhnya bangkit. Duduklah kembali seperti tadi, orang muda. Lihat, betapa palsunya segala perbuatan kita dalam hidup, karena kita telah menjadi boneka yang digerakkan oleh segala tradisi dan pengetahuan mati. Engkau tadi bersikap biasa kepadaku, kemudian setelah mengetahui bahwa aku Kiang Tojin dari Kunlun Pai, engkau lalu merubah sikap dan menghormatiku berlebih-lebihan. Kepada kakek biasa engkau bersikap biasa, kepada kakek ketua Kunlun Pal engkau bersikap menghormat. Mengapa ada perbedaan ini? Mengapa kita selalu memandang rendah kepada orang biasa dan memandang tinggi kepada orang yang dianggap pandai atau berkedudukan tinggi? Bukankah kenyataan hidup yang membelenggu cara hidup kita ini merupakan pelajaran yang membuka mata dan berharga sekali untuk dimengerti? Kalau kita membuka mata, orang muda, maka setiap lembar daun kering yang rontok, setiap ekor burung, hembusan angin, senyum seorang anak-anak, setitik air mata seorang wanita, semua itu dapat merupakan guru bagi kita. Hidup berarti berhubungan dengan sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda mati. Kalau membuka mata terhadap hubungan kita dengan semua yang kita hadapi setiap hari, dan kita membuka mata terhadap tanggapan kita akan hubungan kita dengan semua itu setiap saat, maka kita akan mengenal diri sendiri. Dan mengenal diri sendiri merupakan langkah pertama kepada kebijaksanaan, orang muda. Teocu menghaturkan terima kasih atas segala wejangan Lo Cianpue yang amat berharga. Kakek itu tersenyum lebar. Tidak ada yang ngojang dan tidak ada yang diwejang, orang muda. Engkau adalah muridnya dan engkau pula gurunya, dan seluruh isi alam ini adalah guru yang dapat memberi petunjuk. Sudah terlampau lama aku duduk di sini, mari kita berjalan-jalan menikmati keindahan alam, orang muda. Coba engkau membuka mata melihat segala keindahan itu tanpa penilaian dan tanpa perbandingan. Belajarlah menggunakan mata sebagaimana sewajarnya dan jangan biarkan pikiran mengaduk dan mengacaunya dan engkau akan melihat. Mereka kini berjalan perlahan-lahan di dalam hutan itu. Kun Leong menggunakan matanya memandang dan tampaklah olehnya keindahan alam yang menyejukkan hati dan yang serba baru, lain daripada sebelumnya. Pohon-pohon besar dengan daun-daun yang hijau segar, seperti bernapas ketika angin menghembus, daun-daun kering yang membusuk di bawah pohon, menjadi pupuk bagi pertumbuhan pohon. Pohon berbunga, bunga berbuah, buah akan tua dan jatuh, membusuk di atas tanah kemudian berseri dan tumbuh menjadi pohon. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semua indah, semua berguna, semua hidup menurut kewajaran masing-masing, akan tetapi semua merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, semua itu, pohon, rumput, burung, awan, dia sendiri, kakek itu, semua itu merupakan kesatuan. Hanya pikiran yang memisah-misahkan sehingga timbullah pertentangan dan bentrokan yang dimulai dari dalam diri sendiri lalu tercetus keluar menjadi pertentangan antara manusia, antara golongan, antara bangsa dan antara ras. Lo Cianpue, Teocu Yap Kun Leong selama hidup baru sekarang ini mengalami seperti di pagi ini. Kun Leong tak dapat menahan dirinya berseru. Kakek itu menoleh dan tersenyum, akan tetapi senyumnya mengandung keheranan. Namamu Yap Kun Leong? Mengingatkan aku akan seorang Siap, kalau tidak salah dia adalah sahabat baik Chia Keng Hong Tai Hiap. Dia adalah ayah Teocu, Lo Cianpue. Ayah Teocu bernama Yap Chong San. Hai, sungguh kebetulan sekali. Kiranya engkau adalah putranya. Bagaimana dengan ayahmu sekarang? Kun Leong menghela napas. Sudah 10 tahun lebih Teocu tidak pernah bertemu dengan ayah dan ibu.
Kemudian dengan singkat dia menceritakan riwayatnya yang penting-penting saja. Setelah mendengar penuturan itu Qiang Tojin berkata, "Memang demikianlah. Hidup diombang-ambingkan antara suka duka. Semua adalah karena diri sendiri, akan tetapi orang menyalahkannya kepada nasib. Memang banyak suka duka yang Tak Ecu alami dan Tak Ecu merasa bahwa semua kesukaan itu bukanlah kebahagiaan. Apakah Lo Qianwei seorang yang berbahagia?" Kakek itu tertawa. "Kalau kau maksudkan apakah aku seorang yang tidak sengsara, maka aku dapat mengatakan bahwa aku bukan seorang yang sengsara." "Lo Qianwei, mohon petunjuk Lo Qianwei. Bagaimanakah caranya agar Tak Ecu dapat berbahagia?" "Hahaha, orang muda. Bahagia, seperti juga cinta, tidak mempunyai jalan atau cara. Bahagia tidak dapat dikejar. Pengejaran bahagia menciptakan bermacam jalan atau cara ini, dan pengejaran adalah kelanjutan dari nafsu keinginan memiliki sesuatu, dalam hal ini memiliki kebahagiaan. Dan seperti telah kita bicarakan tadi, nafsu keinginan menimbulkan iri dengki kecewa benci. Kalau kita mengejar kebahagiaan, berarti kita menggunakan nafsu untuk mengenal bahagia. Mungkinkah ini? Jangan kau menanyakan cara untuk berbahagia, sebaiknya kau cari dalam dirimu sendiri, apa yang membuat engkau tidak berbahagia. Setelah mengerti apa yang membuat engkau terbebas dari penyebab tidak berbahagia, maka perlukah kau mencari lagi kebahagiaan?" Kun Liong tercengang dan tak mampu bicara lagi. Segala sesuatu telah dibentangkan oleh kakek itu, persoalan-persoalan telah ditelanjangi dan dia hanya tinggal membuka mata untuk melihat. Tiba-tiba dari depan datang serombongan Nikou, pendeta wanita. 4 orang memanggul sebuah joli, tandu, dan 3 orang lagi berjalan mengiringkan joli yang tertutup sutera kuning itu. Para Nikou ini mengerudungi kepala gundul mereka dengan kain kuning dan wajah mereka kelihatan muram. Mereka itu terdiri dari wanita-wanita antara usia 30 dan 40 tahun, dan sikap mereka pendiam dan serius. Ketika rombongan itu tiba dekat, Qiang Tojin dan Kun Liong mendengar suara rintihan dari dalam joli. Qiang Tojin lalu menghadang di tengah jalan, menjura dan bertanya, "Cui, harap tahan dulu dan perkenankan saya menerima penderita sakit yang Cui angkat. Siapa tahu saya akan dapat menolongnya." Dengan gerakan yang cepat bukan main sehingga mengejutkan Kun Liong, 3 orang pengiring tandu itu meloncat ke depan, sejenak mereka memandang tajam kepada Qiang Tojin, kemudian seorang di antara mereka menjura dan berkata, "Omitohut, bukankah Pini, saya, berhadapan dengan Qiang Tojin dari Kunlun Pai?" Qiang Tojin tersenyum. "Sekarang saya bukan ketua Kunlun Pai lagi, telah mengundurkan diri dan hanya menjadi seorang kakek biasa saja." Para Nikou itu segera memberi hormat dan menyuruh teman-teman mereka menurunkan tandu. Nikou pertama memberi hormat lagi dan berkata, "Terima kasih banyak atas kebaikan hati Lo Qianwei. Memang Toa Suci, kakak seperguruan pertama, kami menderita luka cukup parah. Akan kami tanyakan dulu kepadanya apakah dia mau menerima pertolongan Lo Qianwei." Nikou itu lalu menghampiri tandu, menyingkap tenda sutera sedikit dan berbisik-bisik. Terdengar jawaban suara halus dari dalam tandu. "Persilakan dia untuk memeriksa nadi tanganku." Dan sebuah lengan yang kecil dan berkulit putih halus diulur dari balik tenda sutera. Melihat ini, Qiang Tojin tersenyum, melangkah ke dekat tandu kemudian berkata, "Maafkan saya." Dipegangnya pergelangan tangan itu dan tak lama kemudian dilepaskannya kembali. Dia melangkah mundur 3 tindak, menggeleng kepala dan berkata, "Sungguh menyesal sekali. Luka itu diakibatkan oleh racun ular yang amat jahat dan berbahaya, kalau tidak salah, racun dan ular yang hanya terdapat di pegunungan Himalaya, namanya ngotok coa, ular 5 racun. Bukankah di sekitar luka itu terdapat warna-warna hitam, merah, biru, kuning dan hijau?" "Benar demikian." Terdengar suara halus dari balik tirai sutera. "Ah, seperti telah kuduga," kata Qiang Tojin. "Sayang sekali, saya tidak dapat mengobati luka beracun dari ngotok coa dan saya kira agak sukar untuk mencari obat penawarnya di sini. Obat penawarnya hanyalah berburu akar pohon ular hijau yang terdapat di Himalaya, dan kedua adalah darah ular beracun lainnya yang cukup kuat." 7 orang Nikou itu mengeluh, akan tetapi terdengar teguran dari dalam tandu. "Semua sekalian mengapa mengeluh? Kalau ada obat penyembuhnya syukur. Kalau tidak ada, ya sudah. Apa bedanya?" Mendengar ini, wajah Qiang Tojin berseri.
Perkataan yang hebat. Terima kasih atas kebaikan Lo Cianpue. Sumoy, mari kita berangkat, terdengar lagi ucapan halus dari dalam tandu. 4 orang Nikou sudah menggotong lagi joli itu dan hendak melangkah pergi. Tahan dulu. Kun Liong meloncat ke depan. Mendengar keterangan Lo Cianpue tadi, aku yakin akan dapat mengobatinya. Mendengar ini, para Nikou itu berhenti dan memandang kepada Kun Liong dengan penuh keraguan. Kalau kakek bekas ketua Kunlun Pai yang amat sakti itu saja menyatakan tidak sanggup, bagaimana Huishio muda itu menyanggupi untuk mengobati toa suci mereka? Qiang Tojin juga merasa heran dan bertanya. Yap Sicu, benarkah Sicu dapat mengobatinya? Racun ngotok coa amat lihai dan racun itu tidak dapat disedot keluar dengan mulut karena hal itu membahayakan nyawa si penyedot. Lo Cianpue, sedikit-sedikit Tecu pernah menerima pelajaran ilmu pengobatan dari ayah bunda Tecu, terutama mengenai racun ular. Tecu akan mengeluarkan racun itu dengan tangan, kemudian akan memberi catatan obat yang tidak begitu sukar didapat, bisa dibeli di toko obat. Nikou pertama yang mengawal tandu itu sudah menjura kepada Kun Liong sambil berkata, kalau Xiao Suhu dapat mengobati toa suci, kami sebelumnya menghaturkan banyak terima kasih dan semoga Sang Buddha mengangkat Xiao Suhu ke tingkat yang lebih bersih dan sempurna. Kun Liong meringis. Lagi-lagi dia disangka Huishio, dan sekali ini yang menyangkanya adalah seorang Nikou. Saking gemasnya dia lalu nekat bersikap seperti Huishio, merangkap kedua tangan di depan dada sambil berkata, Omitohut, semoga saja Sang Buddha akan membantu Pinceng, saya, untuk mengobati suci kalian. Qiang Tojin melongo, kemudian menahan senyum dan mengerutkan alisnya mendengar kata-kata dan melihat sikap Kun Liong ini. Pemuda putra Yap Chongsan ini ternyata aneh dan ugal-ugalan, sungguh pun sikap itu hanya dipergunakan untuk melucu, atau mungkin karena mendongkol disangka Huishio. Betapapun juga, Qiang Tojin ingin sekali untuk melihat bagaimana caranya pemuda gundul aneh ini mengobati luka akibat racun ngotok coa yang dia tahu amat hebat dan sukar disembuhkan itu. Kalau pemuda yang sikapnya ugal-ugalan ini ternyata mempermainkan orang sakit, mengingat pemuda itu putra Yap Chongsan, dia patut menegur pemuda itu. Harap buka tirai ini dan biarkan saya memeriksa si sakit, kata Kun Liong sambil menggerakkan tangan hendak menyentuh tirai. Oh, jangan buka. Terdengar seruan halus dari dalam, dan Nikou pertama segera berkata kepada Kun Liong. Harap Xiao Suhu melakukan pemeriksaan nadi seperti yang dilakukan oleh Lo Cianpue tadi. Toa suci adalah seorang wanita, bagaimana mungkin membiarkan lengannya disentuh sambil memperlihatkan diri? Biarpun Xiao Suhu seorang Huishio, akan tetapi tetap saja Xiao Suhu seorang laki-laki. Lengan yang kecil mungil dengan kulit halus putih itu sudah dijulurkan keluar lagi dari balik tirai. Akan tetapi Kun Liong hanya memandang saja tangan itu dan tidak menyentuhnya. Dia mengomel. Tadi Lo Cianpue telah memeriksa nadi dan saya telah mendengar keterangan hasil pemeriksaannya. Untuk mengobati luka terkena racun, saya harus memeriksa lukanya lebih dulu, kemudian mengeluarkan racun dari luka itu dan menentukan obatnya. Tak mungkin. Terdengar jerit tertahan dari dalam tandu. Kun Liong sudah melangkah mundur 3 tindak. Sungguh aku tidak mengerti sama sekali sikap si sakit, katanya dengan alis berkerut. Memang benar aku seorang laki-laki dan si sakit seorang wanita. Akan tetapi si sakit adalah seorang Nikou, dan aku seorang Hem, katakanlah Huishio. Pula si sakit adalah penderita dan aku adalah yang berusaha menolongnya. Mengapa hanya bertemu muka saja diharamkan? Mendengar suara Kun Liong yang marah, Nikou pertama cepat melangkah maju dan berkata lirih seolah-olah khawatir kalau suaranya terdengar orang lain, padahal di situ tidak ada orang lain kecuali para Nikou, Qiang Tojin dan Kun Liong sendiri. Harap Xiao Suhu dapat memaafkan dan memaklumi. Tentu saja Toa Suci merasa berat dan malu karena luka itu berada di sini. Nikou itu tidak melanjutkan kata-katanya melainkan menepuk pinggul kanannya yang tipis. Hampir saja Kun Liong tertawa bergelak akan tetapi cepat ditahannya dan dia hanya menutupi mulut dengan tangan kanan, kemudian berkata, suaranya menjadi sabar. Hem sebetulnya tidak perlu merasa berat dan malu. Akan tetapi kalau memang malu, ya sudahlah. Hening sejenak. Tirai itu bergoyang sedikit, agaknya orang yang duduk di dalam tandu itu mengintai ke arah Kun Liong. Kemudian terdengar suara halus itu. Sumoy, mari kita pergi.
Para Nikou saling pandang dan kemudian Nikou pertama memandang kepada Kun Leong, menggerakkan pundak dan joli itu diangkat kembali. Tahan dulu, kini Qiang Tojin yang melangkah maju dan mengangkat tangan. Sungguh sukar dimengerti sikap orang-orang muda. Mengapa perasaan malu yang tidak pada tempatnya itu lebih dihargai daripada nyawa? Mengapa tidak dapat diambil usaha yang tepat untuk pengobatan ini? Misalnya, muka si sakit dikerudung sehingga tidak akan dikenal oleh yang mengobati, dan yang diperlihatkan hanya sedikit bagian yang terluka saja. Dengan cara begini, karena mukanya tidak dikenal, perlukah si sakit merasa malu-malu lagi. Kembali joli diturunkan dan kini para Nikou berbisik-bisik dengan penumpang joli. Mereka mengerumuni joli dan terjadilah percakapan, bisik-bisik yang menjadi ciri khas wanita, biarpun mereka telah menjadi Nikou berkepala gundul. Qiang Tojin saling pandang dengan Kun Leong dan kakek itu mengangguk-angguk perlahan. Kun Leong tersenyum dan memuji kecerdikan kakek itu yang dapat mencarikan jalan keluar yang baik. Kini terjadi kesibukan di dalam joli itu. Tak lama kemudian, Nikou pertama menghadapi Kun Leong dan berkata, Toa Suci dapat menerima usul Lo Qianwei dan kini mempersilakan Xiao Suhu untuk melakukan pemeriksaan dan mengobatinya. Kun Leong tersenyum lebar, dan karena wajahnya memang tampan, senyumnya juga manis sekali dan para Nikou itu mengerutkan alis, di dalam hati mereka memaki. Wei Xiao genit. Ketika Kun Leong mendekati joli, tirai itu disingkapkan sedikit oleh Nikou pertama, memberi kesempatan kepada Kun Leong untuk memasukkan tubuh atasnya ke sebelah dalam joli. Begitu memandang Kun Leong terbelalak dengan hati geli, kasihan, dan juga kagum sekali. Geli hatinya melihat Nikou di dalam itu benar-benar tidak kelihatan orangnya, mukanya dikerudung dan dia menelungkup di atas bangku joli, dan yang tampak tidak tertutup hanya sebuah pinggul kanan sehingga kelihatan lucu sekali. Dan kasihan karena melihat pinggul itu, tepat di tengah-tengah bagian yang menggunung melengkung, terdapat luka yang kecil saja, akan tetapi bagian itu membengkak dan sekitar lubang luka kecil itu berwarna 5 macam akan tetapi lebih banyak hitam dan merahnya. Dan yang membuatnya kagum adalah panggul itu sendiri. Padat dan montok, tidak seperti pinggul Nikou pertama yang tipis, pinggul ini penuh seperti buah semangka, akan tetapi kulitnya putih halus seperti kulit bayi, demikian tipis kulitnya sehingga membayang jalur-jalur urat kecil berwarna merah dan biru. Melihat bentuk pinggul ini, timbul dugaannya bahwa Nikou yang menjadi Toa Suci ini bukan seorang nenek tua, biarpun para sumoinya ada yang sudah berusia mendekati 40 tahun. Memang sukar menduga usia seseorang tanpa melihat wajahnya, akan tetapi, biarpun selama hidupnya baru satu kali dia melihat pinggul seorang wanita muda, yaitu pinggul Lihua yang hanya kelihatan sedikit karena sebagian tertutup air sungai, namun dia dapat melihat bahwa pinggul yang hanya kelihatan sebelah kanan ini adalah pinggul yang amat bagus. Memang benar terkena senjata rahasia, agaknya jarum yang mengandung 5 macam racun, kata Kun Leong perlahan. Tubuh yang berkerudung itu bergerak sedikit tanpa menjawab. Kun Leong mulai memeriksa. Ketika pertama kali jari-jari tangannya menyentuh kulit pinggul, pinggul itu tergetar hebat sehingga jari tangan Kun Leong ikut pula menggigil karena jantungnya berdebar. Baru sekali ini selama hidupnya dia menyentuh pinggul orang, apalagi pinggul telanjang seorang wanita. Dia cepat menenteramkan perasaannya dan melanjutkan pemeriksaan. Kun Leong kaget. Ternyata jalan darah di sekeliling pinggul telah ditotok dan dihentikan sehingga racun itu tidak menjalar jauh, dan juga ada tenaga sinkang yang menahan dari sebelah dalam untuk mendorong racun itu tetap berdiam di dalam pinggul itu saja. Kiranya Nikou berkerudung ini adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Harap jangan mengerahkan sinkang. Saya hendak mengeluarkan jarum dan racun. Kalau Sutai, sebutan pendeta wanita, mengerahkan sinkang, bisa berbahaya. Kerudung bagian kepala itu mengangguk dan Kun Leong melihat 2 buah mata dari lubang di kerudung itu, sepasang mata yang jeli bening, dan tajam bukan main. Kun Leong lalu menempelkan telapak tangannya menutupi luka itu. Telapak tangannya merasa betapa halus dan hangatnya bagian tubuh itu. Dia harus melenyapkan pikiran yang menimbulkan guncangan pada hatinya ini, dan mulailah dia mengerahkan sinkang, mempergunakan Tikai Beng. Hanya dengan ilmu inilah dia dapat mengharapkan berhasil mengeluarkan jarum dan racun. Dia pun maklum bahwa ngotok merupakan campuran 5 racun yang berbahaya sekali kalau memasuki mulut, maka menyedot dengan mulut membahayakan nyawanya, tepat seperti dikatakan Qiang Tojin tadi.
Dan obat penyedot yang ampuh tidak ada, maka jalan satu-satunya hanya mempergunakan Tikai Beng. Ih! Niko berkerudung itu mengeluarkan seruan tertahan ketika merasa betapa dari telapak tangan Huishio muda itu muncul tenaga sedotan yang amat kuat dan yang seolah-olah akan menyedot seluruh tubuhnya bagian dalam. Otomatis Nikou yang memiliki kepandaian tinggi ini menggerakkan sinkangnya untuk melawan dan tenaga sinkangnya segera membanjir keluar tersedot oleh telapak tangan Kun Liong. Ah, bodoh! Kun Liong berseru kaget dan cepat menggunakan tenaga sinkang yang dilatihnya dari Bun Hoa Tosu untuk melepaskan telapak tangan yang melekat dan menyedot itu. Kalau dia tidak melakukan ini, tentu tenaga sakti Nikou itu akan habis disedot olehnya. Nikou itu terengah-engah kaget dalam kerudungnya. Dan dari luka kecil di pinggulnya keluar darah berwarna hitam. Kenapa mengerahkan sinkang? Kun Liong mengomel. Maafkan Pini, saya terlupa, Nikou berkerudung itu berkata. Sudahlah, jangan terlupa lagi. Kun Liong kembali menempelkan telapak tangan kanannya ke kulit pinggul halus hangat yang mulai berdarah itu, mengerahkan Tikai Beng. Darah hitam keluar makin banyak dan akhirnya Kun Liong menarik kembali telapak tangannya. Di atas telapak tangannya menempel sebuah jarum kecil berwarna merah. Jarum putra Bantok Choaong, Kun Liong berseru keras ketika melihat jarum itu. Xiao Su mengenalnya. Nikou berkerudung itu bertanya sambil melirik ke arah pinggulnya. Dari luka kecil itu kini keluar darah merah agak kekuningan, akan tetapi tidak hitam macam tadi. Saya pernah bertemu dengan Bantok Choaong dan putranya yang bernama Ouyang Bo. Pini memang terkena jarum yang dilepas oleh seorang laki-laki yang seperti gila dan yang mengaku bernama Ouyang Bo. Nikou itu berkata, dia memang jahat dan kejam. Racun sudah keluar, tinggal sedikit yang dapat disembuhkan dengan obat minum. Kun Liong lalu menuliskan resep obat minum dan obat luar untuk Nikou yang terluka itu. Resep itu dituliskan di atas kain putih yang disediakan oleh para Nikou dan untuk pensilnya dia menggunakan ranting dan getah pohon. Nikou itu kini duduk di dalam jolinya dan tirai di depan joli disingkapkan. Dari dua lubang di kerudungnya, sepasang matanya yang bening memandang keluar, ke arah Kun Liong dan terdengar suaranya yang halus. Pini telah menerima budi pertolongan Xiao Suhu, harap sudi memperkenalkan gelar, nama julukan, dan di mana kuil Xiao Suhu. Setelah tugasnya mengobati selesai dengan hasil baik, sambil meneliti jarum merah di tangannya, kemudian menyimpannya dengan hati-hati di saku bajunya setelah membungkuskan rapi dengan sisa robekan kain putih, Kun Liong tak dapat menahan geli hatinya. Dia tertawa, melepaskan kegelian dan kemengkelan hatinya karena selalu orang menyangkanya seorang Huishio. Hahaha. Benarkah kepala gundul menjadi ciri khas seorang Huishio? Benarkah bentuk pakaian menjadi ciri khas para pendeta dan pertapa? Kalau begitu, betapa mudahnya setiap orang mengaku Huishio dan pendeta suci. Menilai isi dengan melihat kulitnya, betapa menyesatkan. Saya bukan seorang Huishio biarpun secara tidak kusengaja kepalaku gundul. Nama saya Yap Kun Liong dan tidak mempunyai tempat tinggal tertentu. Dia menjura ke arah Nikou di dalam tandu. Para Nikou terkejut dan muka mereka yang tidak berkerudung menjadi merah. Kiranya mereka semua telah salah menduga dan menganggap pemuda gundul itu seorang rekan mereka. Nikou di dalam tandu lebih-lebih lagi terkejut dan makin merasa malu. Pinggulnya telah diraba-raba oleh seorang pria muda tampan, bukan seorang Huishio yang sudah bersih hatinya. Semua sekalian, mari kita pergi. Tirai ditutup dan tandu diangkat, dari dalam tandu terdengar suara halus itu. Yap Kun Liong Sicu, Pini mengaturkan terima kasih atas budi pertolonganmu, semoga Tian yang akan membalasnya. Rombongan Nikou itu pergi dan Kun Liong berdiri memandang dengan senyum lebar dan juga merasa sedikit curiga dan heran mengapa Nikou yang terluka itu sama sekali tidak mau memperlihatkan mukanya. Benarkah karena tidak ingin dikenal setelah terpaksa memperlihatkan pinggulnya yang telanjang? Ataukah ada hal lain yang membuat Nikou itu segan dikenal orang? Yap Sicu, kiranya Chia Keng Hong Tai Yap telah mengajarkan ilmu mujizat Tikai Beng kepadamu. Kun Liong membalikan tubuh dengan cepat dan memandang heran. Bagaimana To Tiang dapat mengetahuinya? Kiang Tojin tersenyum lebar. Hanya Tikai Beng saja yang mampu menyedot racun dan jarum tadi melalui telapak tangan. Si Chu masih muda telah memiliki ilmu kepandaian tinggi, sungguh menguntungkan akan tetapi juga berbahaya sekali. Kalau boleh saya mengetahui, apakah Si Chu menjadi murid Chia Tai Hiap?
Kun Leong menggeleng kepalanya dan dia tahu bahwa terhadap bekas ketua Kunlun Pai ini dia tidak perlu berbohong. Hanya kebetulan saja Chia Supek mengajarkan Tikai Beng kepada Tecu, Lo Cianpui. Sebetulnya Tecu adalah murid dari Bun Hoa Tosu selama 5 tahun dan murid Tiang Pek Ho Siang selama 5 tahun pula. Kiang Tojin membelalakan kedua matanya, kemudian menarik napas panjang. Kiranya si Chu adalah murid orang-orang sakti. Kalau boleh saya bertanya, si Chu hendak pergi kemanakah? Banyak sekali hal yang harus Tecu kerjakan, Lo Cianpui. Pertama-tama Tecu harus mencari kembali 2 benda pusaka Xiao Limpai yang dirampas Kui Eng Pang, dan berusaha mendapatkan kembali pusaka bokor emas milik Panglima Tehu yang terjatuh ke tangan Kui Eng Yochu. Kedua, Tecu harus mencari kedua orang tua Tecu yang sampai kini tidak Tecu ketahui di mana adanya. Dan ketiga, Tecu harus mencari Bantok Choaong dan menegur putranya atas kekejamannya melukai Nikou tadi dengan jarum merah beracun. Kiang Tojin makin terkejut dan heran. Si Chu memang berkepandaian tinggi, akan tetapi si Chu hendak menentang datuk-datuk kaum sesat, sungguh merupakan pekerjaan yang amat berbahaya dan berat. Betapapun juga, mengingat akan guru-guru si Chu, saya tidak akan heran kalau kelak mendengar bahwa mereka itu tewas di tangan si Chu. Wah, siapa yang mau membunuh orang, Lo Cianpui? Tecu sama sekali tidak ada pikiran untuk membunuh siapapun juga. Kalau menentang mereka, bukankah berarti memancing pertandingan mati-matian? Kun Leong menggeleng kepalanya. Sama sekali tidak, Lo Cianpui. Tecu akan mendatangi Kui Eng Pangcu, minta kembali pusaka-pusaka Xiao Limpai dan bokor emas, mengajukan Cheng Li, aturan yang beralasan, menegur kepadanya. Juga keluarga Ouyang Raja Ular itu hanya akan Tecu tegur agar lain kali jangan bersikap demikian kejam. Kiang Tojin melongo. Sejenak dia tidak dapat berkata-kata. Kemudian dia menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Banyak sudah aku bertemu dengan orang muda yang luar biasa, di antaranya dahulu aku kagum kepada pendekar sakti Chia Keng Hong, akan tetapi belum pernah aku mendengar atau bertemu dengan seorang muda seperti engkau, si Chu. Mau mendatangi datuk-datuk kaum sesat dan menegur mereka dengan menggunakan Cheng Li. Kalau tidak mendengar sendiri mana aku dapat percaya. Mudah-mudahan saja kau berhasil, si Chu. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.